Facebook macam-macam halamannya. Pacaran, pernikahan, pendidik anak, parenting. Nama saya sendiri. Yang pernikahan mantep tuh, Pak. Yang paling rajin diupdate yang halaman pakai nama saya. Tapi ya biasanya saya share juga ke yang pernikahan. Oke, kita sudah streaming di Facebook. Oke, ya Bapak Ibu semuanya, kita jam 2 tepat atau jam laptop saya. Oke, saya akan semuanya. Kenji Kinan sudah. Bentar ya. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai. Saya mohon maaf, saya mute semuanya. Nanti Pak Andi juga bisa di-unmute lagi karena ke-mute sama saya. Semuanya saya mute. Kita akan mulai webinar kita pada siang menjelang sore hari ini. Kalau di Papua ya sudah jam 4 ya. Mengenai microgreen. Apa itu? Ya kayaknya mirip sama hidroponik. Saya kurang ngerti juga. Jadi saya bukan pelaku hidroponik, agroponik, aquaponik, bukan. Saya provokator. Saya sering menyebut diri saya kalau nggak provokator ya fasilitator. Kecuali kalau temanya pacaran, pernikahan, parenting, nah baru saya narasumber ya. Atau melukis tuh belakang lukisan saya gitu. Saya baru jadi narasumber. Tapi kalau ekoenzim, waduh, pertanian, saya fasilitator saja karena prakteknya sedikit sekali ya. Hari ini kita bersama dengan Pak Andi Hasten. Waduh, ini saya dulu nggak kenal ya, tapi ada orang ngasih referensi saya itu keren, ngasih referensinya. Pak Jarot, undang dong Pak Andi Hasten masuk grup. Kenapa? Itu microgreen-nya milenial katanya begitu. Ya, kalau petani itu kan biasanya udah tua-tua, Pak. Aduh, ini milenial gitu. Lalu minta dong akunnya gitu. Saya buka, oh iya boleh gitu ya. Jadi dengerin ceramahnya, kalau isinya nggak bagus, lihat mukanya aja udah. Saya belum ke salon sih, Pak. Jadi ibu-ibu ya, tahu mungkin bukan ibu-ibu, kalau ada gadis-gadis. Kalau pelajarannya tidak bagus, lihat mukanya aja ya. Tapi ya nanti kita berharap pelajarannya bagus. Nah, saya tidak memperkenalkan karena nggak kenal-kenal banget juga selain namanya dan akunnya. Ya, saya persilahkan memperkenalkan diri saja dan langsung disambung dengan presentasinya. Ya, silakan Pak Andi. Terima kasih Pak Jarot untuk waktunya. Gimana Pak? Andi tinggal di mana? Di Sunter Pak, Jakarta Utara. Oh, Jakarta ya, bukan Jogja ya? Bukan. Ya, terakhir kota sebelum COVID pandemi saya memang ke Jogja sih. Oh, oke. Tapi ini buat contoh ya, malah lebih gampang ya. Kalau tinggalnya di Jakarta bisa nanem gitu kan? Itu bisa, contoh. Pak. Kalau dikasih contohnya orang Jogja, orang Solo, ya di Jakarta susah. Bisa Pak. Ini denger nih. Tanam di mana aja bisa Pak. Sunter. Ini Sunter Kelapa Gading kan ya? Iya, panas banget Pak di sini Pak. Iya, oke. Silakan Pak Andi, langsung aja sambung ya. Oke, thank you Pak Jarot untuk waktunya. Saya diberikan kesempatan untuk ekoenzim nasional di pertanian ini. Kaget juga Pak Jarot ada WhatsApp saya minta jadi mentor ya di grup gitu loh ya. Saya nanya mentornya gimana Pak? Ya buat jawab-jawabin aja kalau memang ada nyerempet ke bidangnya kamu. Gitu. Oh ya oke, siap Pak. Gitu. Baru tiba-tiba nggak selang 2-3 hari ya Pak Jarot ya, langsung diminta webinar. Wah, oke deh. Saya pikir waktu itu saya pernah webinar juga sama Pak Joni Chang ya, buat relawan Seci ya, teman-teman Seci juga. Itu dibantuin sama Uncle Edi dari channel YouTube-nya Tantangan Hidup. Iya, Bu Clara. Saya sambil baca chatnya. Chatnya saya matiin dulu kali ya. Nggak konsen jadinya.
Ya, salam kenal Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya Andi, tinggal di Sunter, Jakarta Utara. Istri 1, anak 3, yang paling bontot baru 3 bulan umurnya. Anak COVID, kalau kata orang sih gara-gara COVID nambah. Saya langsung nggak pakai lama aja ya. Share screen. Ini ya. Ini PDF-nya juga saya udah kasih Pak Jarod dulu untuk dicek, mungkin ada tambahan. Oke, kita mulai. Saya kasih judul sebenarnya Microgreens One on One. Ini saya udah bikin cukup lama juga dari awal tahun. Apa sih microgreen itu ya sebenarnya? Jadi awal-awal kita harus belajar dulu sejarahnya microgreen. Nah, pertama ini sebenarnya microgreen ini untuk kalangan atas ya, kalangan yang memang menengah ke atas, bisa dibilang orang-orang kaya, dan terkenalnya memang negaranya Amerika pertama kali. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang memang pernah ke Amerika dan makan di fine dining-nya, restoran atau mungkin kafe, nah itu banyak tuh biasanya ada menu makanan, terus ada sayur kecil-kecil di atasnya. Nah itu biasanya adalah microgreen. Contoh untuk yang foto di samping PDF ini sebenarnya hasil karya dari Pak Ateng ya. Ini teman kita juga, sesama kelas juga. Jadi semua foto yang ada di PDF ini memang dari teman-teman yang sudah belajar microgreen. Tahun 1990 sebenarnya microgreen juga berkembang tidak terlalu cepat, dia lambat sekali karena memang ya balik lagi kelas ekonominya beda. Sebenarnya microgreen ini memang untuk kalangan menengah ke atas. Baru tahun 98 microgreen itu masuk dalam kamus besar bahasa Amerika di sana. Mungkin di Inggris ada kamus besar kayak kita juga, KLBI gitu. Jadi mereka baru masuk di sana, diperkenalkanlah secara resmi, dan ini baru mulai populer, baru mulai rame. Jadi koki-koki mulai tuh cari-cari ada apa yang bisa dijadiin microgreen buat saya punya menu makanan gitu. Jadi mulai berkembang sangat bagus sekali sampai 2010, 2012 masuk menjadi menu diet. Jadi praktisi kayak olahraga atau menu-menu masakan diet, catering ini tuh mulai pakai microgreen. Ini kita cerita di Amerika ya. Nah, dari sana baru mulai tetangga-tetangga, negara-negara tetangga baru lihat ini kayak menarik sekali. Jadi mulai banyak, mulai ke Eropa dan mulai ke kita juga ke Asia. Nah, Asia ini sebenarnya juga kita sebenarnya udah lama. Kalau teman-teman lihat di YouTube juga banyak sekali yang sudah upload microgreen dari 4-5 tahun yang lalu. Gitu. Cuman memang baru benar-benar rame ini ya selama pandemi COVID ini, karena orang mungkin bingung ya, nggak bisa aktivitas keluar gitu kan, karena ada kemarin juga PPKM, nggak bisa kemana-mana, dan menjaga diri mau nggak mau killing time-nya adalah habisin waktunya ya kita bercocok tanam gitu loh. Kalau Pak Jarod mungkin kan lebih banyak melukis, terus liatin bebek juga. Saya ada rencana pelihara bebek juga sih Pak dengan ketiga ini, cuman saya takut mati Pak kepanasan. Jadi mulai 2014 nutrisi microgreen ini baru diojok-ojok sama peneliti, sama kalangan dari riset ilmiah ya. Jadi dari ilmuwan-ilmuwan yang memang food teknologi ataupun dari dokter-dokter itu mereka mulai aware dan mulai riset banyak sekali, dan ditemukan nutrisinya ini luar biasa bagus banget ternyata microgreen. Jadi makannya lucu-lucu, kecil-kecil, tapi nutrisinya itu jauh lebih tinggi daripada sayuran dewasa. Nah 2016 sampai sekarang lah, kalau teman-teman bisa Google, itu banyak sekali jurnal yang hasil risetnya itu udah dikeluarin. Sawi, kalau sawi besar sama sawi kecil di microgreen, dengan porsi yang sama, misalnya 100 gram kita makan, itu nutrisinya mana yang lebih besar, lebih tinggi gitu. Nah, nutrisi apa aja itu mereka satu-satu, dari beta karotin, vitamin E-nya, vitamin C, vitamin A, semuanya dijelasinnya luar biasa bagus banget di jurnalnya. Oke, apa itu microgreen? Microgreen adalah tanaman kecil yang dapat dimakan dan dipanen tidak lebih dari 14 hari. Nah, microgreen ini sebenarnya adalah fase. Jadi semua sayuran, baik dia sayuran daun, buah, atau pohon apapun, mereka akan melewati fase namanya microgreen. Jadi dari biji benih dulu, nanti dia sprout, pecah benih, itu akan jadi kecambah. Dari kecambah atau tauge yang biasa kita bikin pakai kacang hijau, itu kita tungguin sebentar 2-3 hari dia akan keluar daun. Nah, daunnya itu mulai keluar, itulah yang disebut dengan microgreen.
Jadi ada batang tengah, daun kecil dan sepasang daun sejati. Biasanya untuk sepasang daun sejati, ini kita tunggu sampai daunnya itu keluar yang ketiga sama keempat, baru kita panen. Atau mungkin sudah pucuk daunnya keluar, baru kita panen. Jadi sebenarnya microgreen ini cepat sekali kita panennya. Nggak perlu tunggu sampai kayak sayuran dewasa kan bisa 2 bulan gitu. Apalagi kayak misalnya kayak sayur kale itu bisa tahunan juga, kita tinggal gunting aja kan. Nah kalau microgreen ini kita 5 hari aja kita sudah bisa nikmatin sayur dengan nutrisi luar biasa bagus. Nah, ini tadi saya bilang nutrisinya kaya akan nutrisi, mineral, dan antioksidan. Jadi buat teman-teman yang memang yang ada mungkin penyakit kanker atau autoimun atau penyakit serius lainnya, makan microgreen ini adalah luar biasa bagus. Jadi dari nutrisinya, menurut Research Journal ini, nanti saya akan kasih linknya. Tiap sayuran microgreen ini mempunyai nutrisi yang berbeda. Jadi brokoli dia bagusnya tingginya di vitamin apa atau nutrisi apa. Nanti di sawi apa, di bayam apa, itu masing-masing berbeda. Dan teman-teman bisa search lagi Google untuk jurnal-jurnalnya, itu banyak sekali. Cuman pada umumnya kebanyakan adalah vitamin C, K, E, beta karoten, potasium, zat besi, selenium, dan masih banyak lagi. Yang paling penting adalah kalau kita makan microgreen, usahakan kita makannya itu raw atau mentah. Jadi kita bikin salad. Jadi enzim-enzim baik di dalam sayurannya itu kita bisa nikmatin full. Memang ada beberapa teman-teman yang mungkin kalau makan mentah agak ganggu ya, mungkin ya ada bau sayurnya atau tidak terbiasa dengan makan mentah ya. Untuk mengolahnya kita bisa selera sendiri. Jadi misalnya dicah atau dibuat pecel atau di jus juga bisa dicampur dengan makanan yang lainnya. Nah, ini kita cara tanam, nanti saya akan praktekin juga, kurang lebih 5-10 menit. Cara tanamnya cukup mudah sebenarnya, sama seperti kita tanaman dewasa lainnya, karena microgreen hanya fase. Kita belajar dari media tanamnya dulu. Tanah, kokopit, sekam bakar, ini kita bisa pakai semua. Kalau sekam bakar sebaiknya memang dicampur, jadi tidak murni 100% sekam bakar, karena sekam bakar memang cenderung lebih cepat kering. Nah, sementara untuk microgreen kita butuh dia agak sedikit basah. Paling banyak adalah memakai rock wool. Jadi kalau teman-teman yang memang dari hidroponik itu untuk pelajarin microgreen itu sebenarnya mainan anak-anak mungkin ya. Jadi sudah lewat banget gitu loh. Jadi kalau kita di hidroponik kita dewasakan pasti melewati fase si microgreen ini karena dia fase sebelum peremajaan ke pindah tanam. Masih di tray semai yang kecil-kecil gitu. Nah, bedanya adalah kalau microgreen kita sebar benihnya banyak sekali. Kalau hidroponik kan kita satu rock wool, satu, ada yang 2. Media lainnya adalah tisu atau kapas. Ini biasanya banyak dipakai sama ibu-ibu. Kalau misalnya di rumah dia tidak ada tray khusus untuk semai, dia hanya pakai box mika. Dari box mika dia kasih tisu selembar, tisu dapur, atau kapas yang buat muka facial, itu tinggal dibasahin, lalu benihnya itu disebar di tisu atau di kapasnya. Ada juga yang memakai kain. Ini teman saya ada yang pakai kain semai bayam, itu jadinya luar biasa bagus dan malah nggak ada jamur ya. Kalau teman-teman yang lain yang pakai rock wool atau ini itu pakai kokopit itu malah kalau bayam dia malah banyak jamur, tapi pakai kain malah semai bayamnya malah bagus. Ini tadi saya bilang wadahnya kita bisa pakai box mika bekas makanan, apalagi lagi COVID ini kan sering banget order pakai GrabFood, GoFood. Nah itu bekas makanan jangan dibuang, kita bisa gunakan untuk semai microgreen. Jadi kita tinggal bolongin kurang lebih 4 lubang ya di ujung-ujungnya hanya untuk buang air yang berlebih. Nampan berlubang ini di dapur pasti banyak sekali dan teman saya juga ada yang sampai menjajah dapur istrinya untuk cari wadah ini gitu loh. Jadi untuk dipakai untuk microgreen untuk nanam. Nah, sampai adalah tray khusus microgreen. Jadi dengan berkembangnya microgreen luar biasa bagus, otomatis pelaku bisnis juga mereka melihat, wah ini kayaknya oke nih bidang ini. Jadi mereka buatlah tray khusus memang untuk microgreen, untuk semai microgreen. Nah, salah satu keunggulan lainnya dari microgreen adalah tidak perlu pupuk. Jadi nggak perlu POC, nggak perlu AB mix, air biasa saja. Jadi kita hanya menghabiskan nutrisi bawaan dari si benih itu sendiri. Jadi tiap benih itu memang ada nutrisi untuk dia
sampai ke fase remaja atau mungkin daun ketiga atau keempat. Baru kali ini Tomara Pak, baru kali ini pakohong. Baru kali ini Tomara pakohong. Aduh, puluhan tahun. Thank you, sudah di-mute. Ada suara. Oke, dan microgreen ini tidak perlu sinar matahari langsung. Berbeda dengan hidroponik, makanya saya punya hidroponik dari lantai 3 saya pindahin ke lantai 4. Karena di lantai 3 ini kanopi sudah tutup semua, mataharinya kurang. Nah, kalau microgreen ini tidak perlu sinar matahari frontal atau secara langsung. Dia cukup kena shading sinar mataharinya atau biasa kita sebutnya bias matahari. Bisa juga kalau misalnya lagi mendung, kita bisa pakai sinar lampu atau cahaya lampu. Lampu meja kita taruh di nampannya, nanti tinggal disinarin, itu bisa. Jadi microgreen ini pertama tidak perlu pupuk, cukup air bersih saja, tidak perlu sinar matahari langsung, cukup shading nyata atau bias, bisa juga dengan sinar lampu. Dan tidak perlu lahan luas. Jadi nggak perlu kita ada pipa hidroponik gitu. Kita cukup tray semai yang tadi ini yang di atas. Ini ukurannya kecil 20 x 30, apalagi kalau teman-teman mau coba dulu pakai box mika, lebih kecil lagi box mika bekas makanan. Hanya 10 x 15, tingginya hanya 3 cm. Jadi bisa coba dulu di rumah, kalau misalnya memang cocok, semainya enak, panennya juga rasanya sayurnya cocok dengan selera, dan kita bisa kreasikan dengan masakan kita yang lainnya, baru nanti investlah untuk tray khusus microgreen, karena hasilnya itu berbeda sekali. Lebih optimal memang dengan tray khususnya. Dan karena tidak pakai lahan luas, tidak perlu lahan luas, kita bisa pakai rak susun. Jadi rak susun yang paling gampang itu dan paling murah sebenarnya kita bisa pakai itu rak sepatu. Rak sepatu kalau kita lihat di marketplace itu murah, 60.000, 80.000, kurang lebih ada 4 tingkat. Nah itu udah muat banyak tray itu kita bisa susun. Dan kan kita nggak perlu sinar matahari langsung, jadi kita bisa taruh di teras rumah. Nah, paling penting dari microgreen adalah 3 ini ya sebenarnya, 3 faktor: suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara yang baik. Suhu paling bagus itu sebenarnya dan kelembapan itu sama seperti si hidroponik. Ada di 16 derajat sampai 26 derajat. Memang ada beberapa benih yang dia butuh sampai 5 derajat, kayak misalnya kayak green pea, terus benih-benih yang memang kulitnya itu putih warnanya. Kebanyakan dia butuh daerah lebih adem atau lebih dingin. Kelembapan paling baik itu di 40% sampai 60%. Nah, ini adalah musuh utama untuk kita di Indonesia yang tinggal memang iklimnya tropis. Kalau di Amerika sendiri, kelembapan ini mereka enak sekali caranya. Karena hari biasa aja kelembapannya nggak tinggi. Mereka udah ada di 40-an. Nah, kita hari biasa aja, tidak hujan, itu sudah di 60-an. Kalau hujan itu bisa di 90-an. Makanya banyak teman-teman yang semai kok tiba-tiba hari ini bagus pagi, sore begitu lihat ada spot jamur atau mold gitu. Jadi dia sudah mulai mau busuk. Nah, itu ternyata angka kelembapannya itu tinggi sekali yang mengakibatkan si benihnya itu terlalu basah, jadi terlalu lembab. Yang ketiga adalah sirkulasi udara yang baik. Nah, jadi kalau dengan ngakalin untuk suhu dan kelembapan, kita bisa sediakan kipas angin. Jadi tray semainya kita taruh, yang tadi misalnya di rak sepatu, kita tembaklah dengan kipas angin, dibuat muter aja. Nah, itu otomatis sudah mengurangi panasnya dari suhu yang tinggi, terus kelembapannya juga kadar air di daerah tempat kita semai, itu kita bisa kurangi dengan kipas tadi. Benih dan bibit. Semua jenis sayuran daun bisa ditanam, sayuran buah itu juga bisa ditanam. Karena microgreen itu tadi fase. Namun ada beberapa yang memang tidak boleh dimakan. Jadi kita harus googling lagi atau tanya-tanya juga sama teman-teman yang memang sudah sering tanam. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik kita semai yang memang sayuran daun aja yang kita tahu besarnya itu kita bisa makan. Kalau buah itu kita harus cari tahu lagi. Kayak contohnya misalnya buah melon, itu daun melonnya ternyata bisa dimakan dan dijadikan herbal. Nah, kalau kita tanam, dijadikan di fase microgreen, kita panen, itu daunnya akan pahit sekali. Lebih pahit daripada pare. Jadi teman-teman bisa coba nanti semai daun melon, semai buah melon. Jadi kalau beli melon, bijinya jangan dibuang. Coba cuci bersih dulu, jemur sebentar, sudah kering, nanti langsung disebar. Itu 3 hari dia udah numbuh pasti. Nah, saya pernah coba itu melon yang
kuning ya. Itu begitu disemai karena iseng pakai kokopit lah, saya semai coba. Begitu udah nunggu dicoba makan, waduh itu nggak ketelan sama sekali. Pahitnya luar biasa pahit gitu. Jadi beberapa buah memang ada yang pahit, apalagi kayak labu ya. Labu itu udah pasti pahit. Labu yang biasa buat empasi baby, anak-anak itu pahit sekali. Jadi microgreen ini sangat organik, disarankan menggunakan bibit yang organik bila ingin menghasilkan microgreen yang 100% organik. Nah, bagaimana dengan benih pabrikan? Jadi saya sempat ngobrol juga sama satu pabrikan benih cukup besar. Waktu itu ada webinar dengan Karang Taruna Jakarta Timur, teman saya juga. Jadi kita satu grup dan itu ada dari perwakilan dari pabrikan benih. Pak, kalau misalnya pakai benih dari pabrikan bagaimana Pak? Gitu. Oh iya aman, nggak ada masalah gitu. Nah contohnya misalnya kayak di kangkung. Kangkung kalau misalnya benih kangkung itu kalau sudah masuk pabrikan dia ada coatingnya. Jadi kita bisa akalin dengan cuci benihnya itu berkali-kali sampai airnya itu bersih. Kita menghapus coatingnya dia punya. Kulitnya itu dia sudah di spray. Jadi memang untuk pestisida atau biar nggak kutuan gitu, biar juga benihnya itu tahan lama. Ada juga yang sebenarnya yang tidak saya sarankan ya ini pribadi dan memang saya berdasarkan jurnal sih. Jadi ada beberapa benih yang berwarna, contohnya merah, biru atau hijau. Jadi dia ada cat. Nah ini sebenarnya beracun karena pestisida tadi atau fungisida. Dari pabrikan benih mereka sengaja untuk biar benihnya itu tahan lama. Dan itu sifatnya itu sistemik. Biasanya disebut fungisida sistemik. Sistemik itu bagaimana? Dia punya zat kimianya itu menetap sampai ke dalam jaringan metabolisme si benih itu. Sampai kurang lebih 2-3 minggu. Nah, sementara microgreen kan kita panen itu di bawah dari 2 minggu. Kalau kita pakai benih yang memang berwarna, yang ada merah, ada catnya, itu sudah pasti kita ikut memakan fungisidanya atau pestisidanya. Memang belum ada jurnal lebih lanjut penelitian untuk efek dari pemakaian benih yang ada fungisidanya ya, ada cat yang sistemik tadi itu. Memang belum ada, tapi just in case lebih baik kita pakai benih yang memang organik. Walaupun memang dari pabrikan benih juga bilang, oh aman, karena kan yang dimakan daunnya, bukan bibitnya gitu. Tapi balik lagi kalau kita pelajarin, pestisidanya atau fungisidanya itu sistemik, jadi masuk ke dalam metabolisme si tubuh si benih sampai 2-3 minggu waktu dia mau dewasa. Oke, ini teman-teman bisa catat juga ini online library Wiley. Ini luar biasa bagus, jurnal tentang microgreen, sangat lengkap. Sampai diajarin bagaimana cara pasang lampunya di rak, terus panjang gelombangnya, dan nutrisi dari tiap sayuran atau tiap benih. Yang tadi saya sebutkan, mana yang beta karotinnya paling tinggi, berapa kali lipat daripada sayuran dewasa. Ini semuanya ada di online library ini. Dan ini bukan website ecek-ecek atau abal-abal ya, ini benar-benar jurnal ilmiah semua kalau yang di online library Wiley ini. Bisa lanjut ya. Ini contoh panen suksesnya. Paling kiri ada sunflower, ini favorit sekali. Dan ini benar-benar banyak banget yang coba tanam dan memang dia agak sedikit manja. Jadi nggak boleh terlalu basah. Kalau kering dia akan kasih warning di dia punya batangnya nanti ada warna merahnya. Jadi kita harus siram air lebih banyak. Yang kedua tengah adalah pea atau ini kacang polong. Ini juga lumayan familiar, apalagi di Tiongkok ya. Tiongkok ini biasanya mereka ada di tray microgreen tadi, tanam tinggi, nah mereka makan sabu-sabu, itu tinggal gunting, langsung dicelupin, langsung dimakan. Gitu. Jadi nggak perlu dimasak, hanya dicelup di kuah sabu-sabu yang panas. Ketiga, paling kanan adalah wheatgrass. Ini cukup familiar juga, kurang lebih 4-5 tahun yang lalu, itu di mall-mall di Indonesia juga ada yang jual. Jadi ada kayak spot food court gitu, nanti ada stand yang drink, minuman yang healthy drink, jus segala macam. Ini biasanya ada di samping kasir, rumput-rumput gitu loh. Kalau teman-teman ingat, itu kalau kita mau dia baru potong dan dia jus. Nah, cuman memang belakangan ini sih nggak terlalu terkenal lagi ya, karena mungkin baunya itu yang bikin orang jadi nggak mau minum gitu. Tapi kalau di Malaysia, di Singapura, di Australia ini ramai banget yang minum wheatgrass ini rutin tiap pagi, karena memang nutrisinya sangat bagus sekali untuk pencernaan. Contohnya ini ada lettuce ini selada, ada wijen hitam, kacang hijau. Nah ini kalau teman-teman mau coba, saya sarankan
coba kacang hijau dulu karena ini paling gampang, dan di dapur di rumah pasti ada kacang hijau, itu bisa dipakai. Dan kacang hijau itu bisa dibilang nggak ada pestisida, nggak ada fungisidanya, jadi memang kalau beli yang di pasar pun juga itu sebenarnya organik ya kalau untuk kacang hijau. Ini yang contoh gagal panen tadi. Paling kiri adalah busuk akar. Jadi kelihatannya ini sayurannya bagus sekali, tinggi-tinggi, batangnya juga bagus. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, ya akarnya ini biasanya ini sudah busuk. Jadi dia lemah lunglai, dia jatuh sendiri dan mulai tercium bau-bau kayak bau pesing. Nah, itu busuk akar. Bisa jadi karena cuacanya suhunya terlalu panas dan airnya yang ada di wadah tray itu panas, otomatis dia busuk akar nanti. Persis seperti hidroponik juga sama kan, kalau misalnya air nutrisinya panas, nanti akan ada penyakit di akarnya. Di microgreen juga sama seperti itu. Kedua adalah jamur atau mold. Nah, ini di kelembapan tadi. Kalau kelembapannya terlalu tinggi, terlalu basah, kadar air di sekitar tempat kita semai basah, media tanamnya itu kita juga harus lihat. Contoh yang di sini adalah rock wool, dan benihnya ini adalah pea shot. Pea shot ini dia tidak boleh terlalu basah. Begitu dia basah, benihnya akan menjadi warna hitam, dan muncullah jamur-jamur itu, moldnya itu datang. Batang merah atau batang coklat, biasanya ini lebih banyak di sunflower. Kalau misalnya dia batang merah, berarti sunflowernya ini kepanasan atau pernah kering. Kalau batang coklat, dia terlalu lembab atau terlalu basah. Mungkin kita terlalu banyak spray air dari atas, atau bisa juga waktu kita ganti airnya itu akarnya terlalu kerendamnya terlalu banyak, itu bisa juga. Contoh hasil olahannya ini dari teman-teman, banyak sekali. Ini yang paling kiri, pelengkap makanan, ini kita sunflower, bisa dijadikan jus tadi yang wheatgrass dicampur sama buah-buah kesukaan. Sarapan pagi, ini adalah microgreen kangkung. Jadi kelihatan banget ini kangkung kalau masih kecil. Bisa jadi kita bikin juga urap microgreen. Ini semuanya sayuran microgreen ya. Sampai ada dedeknya microgreen, ini tauge ini kita tambah. Jadi tauge ini dedeknya kalau di fase pertumbuhan dari sayuran. Ada lagi nih bihun kari, ini yang warna kuning adalah microgreen jagung. Jagung ini juga menarik karena kita panen microgreen khusus jagung, itu kita panen dalam keadaan dia tidak terkena sinar matahari. Jadi kita tanam sama sekali itu di blackout, tidak kena cahaya. Siapin box lumayan agak tinggi, nanti dia akan tumbuh tinggi. Nah, kita panennya itu dalam keadaan dia masih kuning, belum kena cahaya. Juga soto bening, ini adalah biasanya microgreen dengan benih-benih kecil, seperti wijen, bayam, red radish, atau biasa disebut lobak merah. Benih-benih kecil kita bisa buat sop-sopan, dan kita juga bisa akalin, kalau misalnya anak-anak di rumah susah makan sayur, dia lihat warna hijau aja kan udah takut duluan tuh. Nah, kita bisa akalin sebenarnya dengan microgreen yang benih kecil, yang sayurannya yang kecil-kecil, kita bisa aduk di telur, lalu kita bikin telur dadar. Nah, itu secara otomatis kita sudah memberikan sayuran nutrisi, kaya nutrisi buat anak-anak di rumah. Itu tadi karena tidak perlu lahan luas, kita cukup dengan rak microgreen aja. Ini yang paling kiri taruhnya di teras, jadi kena bias sinar matahari tadi, shading. Yang tengah ini dengan lampu. Nah, ini kalau misalnya cuaca mendung atau shadingnya juga kurang cahayanya, sementara kita butuh sinarnya juga untuk menghijaukan si daun, kita mengeluarkan zat klorofil daunnya, kita bisa lakukan dengan lampu. Rak di luar ini ya seperti biasa kayak ini, saya ini foto kebetulan di lantai 3 sini sih di belakang. Jadi memang waktu itu lagi penuh, sistem saya masih banyak, jadi saya bikin rak khusus buat microgreen-nya. Ada juga teman-teman yang bertanya, Fandi, kalau misalnya ada tanam tanpa media tanam. Jadi di tray microgreen tadi sebenarnya kita nggak perlu media tanam ya, nggak perlu kokopit, nggak perlu tisu, nggak perlu sekam bakar atau tanah. Jadi kita cukup untuk benih-benih besar, kita bisa langsung sebar setelah kita rendam. Nah, ini saya bikin perbandingannya, ini sudah beberapa kali, dan teman-teman yang memang sudah biasa tanam microgreen juga pasti akan melihat perbedaannya cukup jauh. Tanpa media tanam, memang kita panen jauh lebih bersih. Tapi pertumbuhannya tidak sebagus dengan yang menggunakan kokopit. Kokopit ini dia ada unsur haranya dari serabut kelapa yang difermentasi. Jadi ada sisa-sisa unsur haranya itu yang membantu si microgreen ini tumbuh jauh lebih tebal, batangnya lebih kuat, daunnya lebih lebar. Dan otomatis kan kalau kokopit dia menyimpan airnya itu, mengikat air lebih banyak, dan si akar untuk keperluan airnya itu lebih bagus. Makanya ini dengan
cara semai yang sama di hari yang sama, tapi beda media tanam. Satu tanpa media tanam, yang kokopit dengan media tanam. Kalau teman-teman tanam lagi dengan kompos atau tanah humus, itu pasti jauh lebih bagus lagi nanti. Cuman memang beberapa orang kan ada yang bilang, aduh kalau tanah kan kotor ya, gitu ya. Saya tanam pakai tanpa media tanam aja deh, gitu ya. Jadi tinggal kalau mau dimakan tinggal gunting, bilas pakai air minum matang, kita langsung makan gitu. Kalau misalnya ada tanah, mungkin kan pas lagi panennya juga kotor gitu. Jadi ya memang pilihan sih kalau untuk pemakaian media tanam. Oke, ini yang menarik kemarin Pak Jarod ada bahas juga. Kayaknya judulnya yang paling bagus ini deh gitu. Peluang bisnis microgreen ini cukup besar, apalagi selama pandemi COVID ini kita diminta untuk makan makanan yang bergizi, terus juga harus asupannya itu benar-benar bagus, nutrisinya tinggi. Dan orang juga lebih mulai aware, olahraga mulai rutin, healthy lifestyle, itu jadi gaya hidup sehat. Mereka mulai melihat si microgreen ini sebagai sayuran yang tadinya hanya sebagai garnish, sekarang malah jadi main course-nya, makanan utamanya. Pertama adalah dijadikan salad. Ini foto salad buatan teman saya, Bu Lin. Nama microgreen-nya kalau teman-teman bisa lihat di Instagram, dia adalah Mega Microgreen. Nah, ini dia sudah berjualan cukup lama, kurang lebih hampir mau 1 tahun. Dan ini cantik sekali kalau kita lihat. Jadi dia bikin ada bunga telangnya, ada tomatnya, ada kuning. Yang kuning ini adalah kangkung, microgreen kangkung yang belum terkena sinar matahari. Jadi semua sayuran atau tanaman yang di microgreen, itu kalau dia belum kena sinar matahari, zat klorofilnya kan belum keluar, belum hijau. Jadi dia masih kuning. Nah, ini dipanen sengaja untuk ambil warna kuningnya. Atasnya itu adalah sunflower atau bunga matahari. Nah, sisanya ya ini pelengkap ya, ada tomat, bunga telang, dan wortel, irisan wortel. Kedua adalah kita bisa coba dijadikan jus. Ini jus foto saya ambil dari Sport Farm, punya Pak Paus juga, dan memang bisnisnya di microgreen-nya cukup lancar, cukup bagus, sudah masuk ke Cik juga ya. Ini bagus banget ya. Mungkin teman saya yang main microgreen yang bisa sampai masuk ke supermarket, ini baru Pak Paulus ini. Jadi kita bisa campur dengan buah-buah kesukaan, baru kita botolin dan kita jual. Dan ini harganya juga nggak terlalu mahal sebenarnya. Untuk jus yang nutrisinya jauh lebih tinggi daripada jus buah biasa loh, karena ini ada microgreen-nya. Dan ini kan raw, tidak ada tambahan gula, microgreen-nya juga tidak dimasak. Jadi benar-benar mentah di blender, di jus atau di slow juicer gitu. Jadi dia punya nutrisinya itu maksimal yang kita bisa konsumsi. Ketiga adalah supply garnish untuk restoran. Nah, kebetulan dekat rumah saya dari Kemayoran nih kan ada hotel satu lumayan gede. Itu restorannya pernah tiba-tiba japri ya kopinya. Pak Andi ada microgreen apa yang ready? Ini sorry Pak, ini dari mana ya Pak? Gitu. Iya, saya dari restoran ini. Oh, dekat Kemayoran ya Pak? Oh, itu lumayan gede ya Pak hotelnya. Iya, ini kebetulan lagi ada acara. Nah, karena saya bukan tanamnya banyak sekali, karena saya cuma hobi dan pegiat aja, dan saya suka sharing gitu kan. Dia tanya sayuran yang saya nggak tanam punya gitu loh, yang aneh-aneh, yang memang warnanya yang menarik. Jadi memang khusus garnish kalau masuk ke restoran atau hotel. Mereka memang ada fine dining-nya sendiri, dan kebetulan dia bilang juga lagi ada acara, lagi ada event nih Pak, gitu. Butuh kurang lebih buat 400 packs gitu loh. Dia bilang, saya nggak ada Pak kalau yang warna merah, kalau warna hijau ada. Nah kebetulan waktu itu saya lagi tanam kangkung sama t-shirt gitu loh. Nah dia carinya yang warna merah ternyata. Jadi kalau memang kita mau main di supply ke restoran, itu memang tanamnya kita harus ya mungkin deal-dealan dulu ya sama restorannya. Biasanya orang restoran atau hotel juga udah tahu sih microgreen ini minimal 8 hari sampai 11 hari lah kalau untuk panen gitu. Jadi mereka sudah kasih tahu, oke, bulan depan ada event ini Pak, kita butuh yang warna ini ya, tolong ditanemin gitu loh. Oh ya gitu loh. Nah biasanya seperti itu. Kebanyakan sih sebenarnya kalau yang buat supply ke restoran ini mainnya di Pulau Bali. Nah di Pulau Bali itu ada juga beberapa yang main microgreen. Kalau teman-teman lihat di Instagram namanya apa saya lupa. Dia cukup besar, gede sekali. Jadi udah ada greenhouse dan semuanya itu microgreen. Malah nggak ada sayuran dewasa. Semuanya microgreen. Dia tanam dan dia supply-nya memang ke kopi-kopi di restoran.
Jadi kayak bayam merah, red amaran, dia sukanya ke restoran. Ada lagi yang kayak red sorrel, itu juga sukanya ke restoran. Memang kebanyakan yang datang beli ke tempat dia adalah kopi-kopi. Tempat ini dijadikan kids meal atau makanan anak. Kadang kalau misalnya anak susah makan sayur, kita bisa akalin dengan si microgreen ini. Yang tadi dengan mungkin telur ceplok, telur dadar, microgreennya diaduk di dalam. Ada juga dibikin seperti ini kan cantik sekali ya. Ini pakai sunflower, tengahnya pisang, itu di bawahnya yang bunga sunflowernya itu sebenarnya pancake, atasnya dikasih kismis. Nah ini memang PR sekali kalau untuk dijadikan bisnis karena ini mainnya lebih ke eye catching dan seni ya. Nah, kita bisa akalin mungkin ya tadi yang telur dadar itu kita bisa jadikan kids meal. Nah yang kelima ini cukup menarik karena saya tiba-tiba dijapri teman sekolah dulu, dia bilang, lu ada wheatgrass gak? Ada. Lu mau ya kalau misalnya lu bikin jus ada sisanya gitu ampasnya. Tuh, ampasnya buat apaan? Udah lu kirim aja ke gua. Ya udah akhirnya saya lumayan 1 kilo saya blender, ampasnya udah lumayan kering, saya kirim ke dia. Tiba-tiba saya dikirimin foto ini. Saya bilang, wah lu gila ya? Wheatgrass-nya dijadiin makanan kucing, makanan kelinci gitu. Iya benar. Jadi ada memang kayak kalau di kelinci itu biasanya dia pakai timoti ya, rumput timoti, whey atau apa gitu loh. Nah ini diganti dengan si wheatgrass. Dan ini bisa dimakan sama si kelincinya. Ya ini sih memang untuk yang hobi sama binatang ya. Gitu. Jadi kalau memang sayang binatang, terus di happy birthday tiap tahun ya, ini bisa jadi peluang bisnis juga sebenarnya. Gitu. Dan mereka sebenarnya kalau yang hobi binatang atau sayang binatang, mereka lebih royal ya kalau untuk keluar uangnya. Nah, sorry ini ada typo ya, harusnya ke-6. Ini adalah kit belajar microgreen atau bikin kelas-kelas microgreen. Nah, contohnya adalah Constellar Workshop. Nah, kebetulan saya disupport sama Constellar Workshop juga untuk bikin kelas belajar microgreen secara intensif. Kurang lebih sih seperti itu yang mau saya sampaikan siang hari ini menjelang sore. Saya balikin ke Pak Jarod, mungkin ada pertanyaan. Ya, terima kasih Kak Andi. Ya, saya sebut Kak Andi aja deh. Ya, panggil Andi aja, Pak. Boleh, ya. Andi umurnya berapa sih? Umurnya Pak Jarod persis kayak umurnya papi saya. tapi Andi udah punya anak 3 ya? Iya. Ini ya. Saya stop share dulu ya. Oke. Kalau anak saya paling besar sudah menikah, tapi belum punya anak. Jadi saya masih belum jadi opa omah, belum jadi kakek nenek. Kalau kartu keluarganya masih muat, saya siap kok, Pak. Ya, umur saya 58. Tapi kemarin tes usia berapa minggu yang lalu ulang tahun, tes usia biologis di klinik kesehatan. Umur saya katanya 46. Mantap, Pak. Masih muda, Pak. Orang itu biasanya kalau tes lebih tua gitu ya, ini lebih muda. Oke, kita nggak bahas soal usia, kita bahas microgreen. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand, nanti langsung saya akan berikan waktunya. Ya, yang pasti mungkin saya tanya dulu soal ini. Kan begini Andi ya. Beberapa webinar seperti dulu juga dengan Pak Dadan, Dr. Ponik, kayaknya nih Pak Dadan juga ada di sini. Maka follow up-nya dia menawarkan kalau mau ada yang ikut belajar lebih khusus lagi spesifik mengenai microgreen, maka ada WA group. Nah kalau dulu Pak Dadan itu hidroponik, dia ada WA group khusus untuk follow up hidroponik ya. Nah kalau Andi apa ada WA group atau Instagram atau Facebook yang menjadi modul pembelajaran? Biasanya sih saya giringnya ke grup Facebook ya, Pak Jarod. Jadi tips belajar microgreen itu memang kebetulan saya bikin, saya juga adminnya, dan ada beberapa teman-teman ibu-ibu ya yang memang sudah lulus dari kelas saya, mereka bantuin saya juga di situ. Jadi kebanyakan sebenarnya ibu-ibu sih. Bisa dibilang saya nih maminya jadi banyak, Pak. Oke, nama Facebook grupnya apa? Tips belajar microgreen. Tips belajar microgreen. Oke, berarti ada ya, sudah ada grup Facebook group ya. Iya, Facebook group. Kalau Instagram namanya?
Instagram saya cuman akun pribadi sih Pak, The Hasten aja. The Hasten. Ya, The Hasten. Oke. Itu nama tengah saya. Dan itu tidak khusus untuk microgreen ya, itu ya, tidak khusus. Okay. Kayak Pak Jarod punya akun pribadi juga Pak. Hari ini main pernikahan, besok main pertanian. Iya, akun saya barusan dihack. Jadi saya punya Instagram dulu satu email saya pakai untuk 2 akun. Lalu yang satu dihack. Nah, itu followernya udah 50.000. Lalu komunitas rame-rame melaporkan. Nah, ketika komunitas rame-rame melaporkan, saya dapat SMS. Ya, silahkan di set ulang. Masukkan email, lalu password, ya, di reset ulang. Saya masukkan. Ya, muncul tulisan, Anda berhasil merestore. Mohon maaf untuk kejadian ini. Silakan buka Instagram Anda. Saya buka, saya satu email buat 2 akun, satu dihack, satu enggak. Jadi begitu dibuka, yang muncul yang tidak dihack. Dan detik itu juga yang dihack ini langsung ganti nomor WA, nomor HP. Jadi kayak rupanya yang ngehack itu jaga depan laptop, gitu ya. Jadi langsung diambil alih, dia masukkan nomor WA baru. Sekarang follower udah banyak ya Pak ya. Wah, 50.000. Iya, itu udah banyak banget Pak. Itu jadi akunnya anjing dan kucing di Turki. Hah? Jauh banget Pak. Ini sama hackernya dijual ke pihak lain menjadi akun anjing dan kucing. Tapi ya untung aja ya, bukan akun pornografi. Akunnya anjing dan kucing gitu. Saya follow akun yang baru ini. Malah aktif ya Pak ya dia ya. Jadi dari 50.000 udah turun jadi 44.000. Jadi banyak orang yang udah left. Tapi rupanya ada yang nggak left juga karena emang postingannya anjingnya lucu-lucu, kucingnya lucu-lucu gitu. Jadi betul. Cari yang lucu-lucu Pak. Ya, oke, itu sedikit selingan ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya silakan boleh di gini ada yang udah bertanya di chat saya bacakan ya. Mau tanya kok Andi, mungkin boleh dijelaskan kalau benih kecil dan besar sebaiknya pakai media tanam apa yang paling bagus dan waktu panennya itu bedanya benih besar dan kecil berapa hari? Oke, benih kecil dan benih besar sebenarnya kalau untuk media tanam sih kita harus coba-coba ya Pak ya. Jadi kayak tadi kan suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara. Di rumah saya nih di lantai 3 sama di lantai 1 beda loh Pak. Di atas nih panas banget, bisa sampai 33, 34, bahkan waktu itu pernah 37. Nah itu saya kalau tanam di atas, saya pakai kokopit, pakai media tanam. Jadi akarnya itu tetap ada basah atau lembab. Sementara memang udaranya kan panas, saya tinggal sering spray aja. Tapi kalau di lantai bawah, di lantai 1, suhunya nggak tinggi, 20-an sekian. Tapi kelembapannya tinggi, 74%. Nah itu saya akalin dengan tanpa media tanam. Bedanya di situ Pak. Kalau misalnya kita di bawah lantai 1 saya pakai media tanam, kokopit, kelembapan, nanti muncul jamur terus benihnya bisa busuk. Kalau tadi benih besar, benih kecil? Panennya ya. Oh kalau panen sih sebenarnya kita tiap benih beda-beda. Ada yang memang kayak contoh kacang hijau itu kan termasuk sebenarnya benih besar juga. Karena nggak nyeplos di tray khusus microgreen tadi, jadi kita sebutnya tuh benih besar. Nah itu biasanya 3,5 hari sampai 4 hari sudah bisa panen. Nah kalau yang benih kecil itu memang ada yang lama sekali. Contoh misalnya brokoli. Brokoli kita bisa tunggu sampai daun ketiga sama keempatnya mau keluar, daun sejatinya keluar itu kurang lebih sampai 11 hari. Jadi memang masing-masing sayur berbeda. Kita harus coba-coba juga. Jadi lihat aja kenyataannya ya, sudah menjadi kecambah dimakan ya panen aja gitu ya. Betul, Memang tambah itu kan kayak vitamin E ya, dan sedang banyak-banyaknya enzim. Jadi saya setuju tadi microgreen ini sehat karena kan dia seluruhnya masih berupa pucuk. Jadi hormon growth-nya lagi banyak-banyaknya. Betul Pak Jarod. Kalau kita makan daun ya, lalaban gitu ya, pilih yang pucuk-pucuknya. Atau kalau buah aja misalnya buah yang matang itu vitaminnya banyak. Buah yang matang. Buah yang mentah, enzimnya banyak. Karena di dalam buah mentah ada enzim yang akan merubah karbohidrat menjadi gula. Nah, sudah matang, gulanya banyak, vitaminnya banyak. Masih mentah, enzimnya banyak. Itu kalau bicara buah. Nah, microgreen ini sama Pak. Kayak makan toge aja. Ya, kalau sekarang istilahnya sekarang bagus. Toge dipanjangin dikit Pak.
Ya, toge udah tunggu. Kalau toge kan malah belum ada daunnya ya. Ya, benar. Daunnya 2 Kita sampai. makan kokonya toge. Iya, itu yang membuat mikrogreen ini sehat karena banyak vitamin, tapi terutama enzim. Ya, memang kita cukup vitamin, kita cukup mineral, kita cukup tidur, kita cukup olahraga, kita cukup sinar matahari. Mungkin yang kurang enzim. Enzim, betul. Iya. Nah, sebelum saya baca pertanyaan yang lain ini, kita hubungkan dengan ekoenzim. Oke, menarik nih, Pak. Ini nanam mikrogreen ini ekoenzimnya di mana nih, Kak? Menarik banget, Pak Jarot. Jadi saya pernah bikin perbandingan. Satu saya pakai ekoenzim, satu tanpa ekoenzim. Jadi ada tiga perlakuan. Satu air putih semua biasa, satu air wadahnya saya kasih ekoenzim, yang satu air wadahnya saya kasih ekoenzim, dan saya bilasnya juga dengan pakai air ekoenzim. Hasil dari 3 tray, paling bagus itu yang wadah bawahnya ekoenzim 1/2000, sama dibilasnya dengan air ekoenzim 1/1000. Itu sama sekali bebas jamur, batang kangkungnya juga jauh lebih padat, dan lebih mekar, lebih rimbun. Dengan berat benihnya sama ya, semuanya 75 gram di 3 tray ini. Jadi si ekoenzim ini membantu kayak ibaratnya kita pas kita mau rendam si kangkung aja, rendam benihnya kangkung semalam, itu kita kasih ekoenzim aja 1/1000. Itu jauh lebih bersih loh, Pak. Yeah. Kalau untuk sprout, untuk sproutnya itu banyak atau enggak itu tergantung dari kualitas benih ya, masih fresh atau enggak. Tapi kita bicara bebas dari jamur atau mold. Nah, ekoenzim ini membersihkan di situ, Pak. Jadi kulit benih yang kotor dia sudah dimakan sama enzim mikroorganisme baik dari si ekoenzim ini. Ya, berarti ekoenzimnya sebagai probiotik tanaman dan enzimnya untuk katalis pertumbuhan. Jadi tetap berguna ya. Jadi lebih bersih. Karena kalau kita makan buah aja direndam ekoenzim kan pestisidanya bisa larut. Jadi membuat media tanam, padah tanam, airnya lebih sehat. Oke, pertanyaan berikutnya. Pak Andi, berapa kali mikrogreen bisa dipanen dalam sekali tanam? Microgreen kebanyakan itu umumnya 1 kali panen. Ada beberapa ya, cabut sama akarnya, masukin kulkas, itu bisa tahan 2 minggu loh, Pak. Oke. 2 minggu. Jadi kita simpan sama akarnya, nanti tinggal ditutupin tisu, masukin ke box kedap, udah bisa 2 minggu. Jadi anytime kita butuh sayur, kita tinggal ambil, potong akarnya, cuci, makan. Jadi panennya bukan dipotongin pucuknya gitu biar dia tumbuh lagi, enggak? Ada, Pak. Itu ada. Itu khusus untuk pea shot. Biasanya kolong-kolongan. Pea shot, sweet pea, itu bisa. Wheatgrass pun yang rumput juga bisa. Tapi based on my experience ya, pengalaman saya, itu panen pertama selalu lebih enak, Pak. Panen kedua kalau wheatgrass si rumput ini, dia lebih bau anyep, lebih bau bau gosong gitu loh. Kayak bau orang kena sinar matahari lama gitu loh. Bau sayurnya tuh berasa banget, bau rumputnya. Jadi nggak usah hemat-hemat banget ya, toh bijinya murah. Murah, Pak. Aja, udah. Oke, pertanyaan berikutnya. Cara memanen benih. Pak, cara memanen benih. Cara memanen benih mikrogreen yang kecil seperti sawi dan bayam yang banyak kulit bijinya bagaimana? Oh, itu lebih sering spray aja. Kalau kita lebih sering spray, waktu dia sudah agak tinggi ya, agak besar, batangnya sudah lumayan kuat, kita sering spray, otomatis kulit benih yang nempelnya itu jadi lembek. Nanti dia akan copot sendiri, akan luruh sendiri. Jadi panenan kita nanti akan bersih, tidak ada kulit benih yang nempel. Oke. Aja sih, Pak. Ini bukan pertanyaan, tapi ada sharing dari Dokter Ponik. Oh, pada Pak Dadan ya. ESI, ekoenzim termasuk pembersih fungisida dan pestisida pada benih pabrikan. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu rendam benihnya pakai ekoenzim. Ekoenzim yang Bapak Ibu anggota WA Group Ekoenzim jangan lupa ya. Tanam pakai ekoenzim. Boleh juga airnya ditetesin ekoenzim 1.000 atau 2.000. 2.000. Kalau 1.000 dia terlalu asam nanti akarnya jadi coklat, Pak. Oh, kalau untuk mikrogreen sama hidroponik jangan encer-encer ya. Iya. Jangan kendor-kendor maksudnya. Jangan kendor. 1.000-2.000. Malah kalau saya pernah baca di Dr. Jun malah 110.000 masih efektif. 110.000 bisa dibayangin tuh. Encer banget, tapi
Itulah gunanya, itulah enzim. Karena satu tetes ekoenzim itu jutaan mikroba. Betul. Jadi nggak perlu banyak-banyak, ya. Jangan supaya manjur lalu dikentelin mati nanti. Mati nanti kaseman. Ya. Jadi ada yang berpikir sekali lagi ekoenzim adalah enzim. Selain enzim juga mikroba baik. Jadi memang digunakan sebagai fungsi dan namanya ya enzim dan mikroba ya. Ada juga yang mencoba misalnya mau mengatur BO-nya, wah ada suara di saya ya. Ada BO-nya dengan supaya mengganti nutrisi, tetap tidak ya, lebih baik ekoenzim sebagai enzim dan mikroba baik, probiotik. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya. Kok Andi bisa tolong di-share macam-macam metan, media tanam? Itu tadi ya, saya share screen lagi ya. Ini sudah ada, tapi ya kalau mau diulang, ada yang minta diulang, lebih jelas. Macam-macam metan sih sebenarnya banyak ya, kita bisa pakai metan apa aja ya. Cuman memang biasanya paling familiar pasti kokopit sih. Lebih ke kokopit. Karena kita negara kepulauan dan kelapa itu kan gampang banget didapat. Tanah, ini tanah hitam atau tanah humus, kokopit, sekam bakar. Nah, kokopit juga, sorry, saya ada tambahan juga. Kokopit ini kita usahakan pakai yang memang sudah instan atau siap pakai. Biasanya kalau misalnya kita beli yang di tanaman yang di pinggir jalan kan banyak, saya kayak di Sunter atau di Kemayoran banyak tuh pinggir jalan yang jual-jual bunga gitu kan. Nah itu kalau kita beli kokopit yang karungan yang tidak ada brand, tidak ada merek, mungkin kalau ada merek kan biasanya dari Trubus. Nah itu biasanya instan, bisa langsung pakai. Tapi kalau kita beli yang karungan yang nggak ada merek, nggak tahu dari CV apa atau PT apa, itu biasanya kita harus cuci lagi karena kadar taninnya mungkin tinggi dan itu menghambat pertumbuhan dari sayuran sendiri, tanaman sendiri. Jadi dia habis sprout, sudah sprout dia langsung kerdil gitu, karena kadar taninnya tinggi. Jadi kita harus cuci. Nah itu kan PR sekali, lebih baik kita beli yang instan yang sudah langsung pakai. Kalau saya ngakalinnya, saya pakai Kokoblock. Karena Kokoblock ini kokopit yang sudah dikeringkan dan dipres. Dia bentuknya kayak batako gitu, gede-gede. 40 kali 40, tebalnya 20. Nah itu tinggal dikasih air di kontainer besar, kasih air kurang lebih 30 liter, 40 liter, itu juga masih oke. Nanti dia akan ngembang sendiri dan kita udah dapat langsung 30 kilo kokopit. Nah itu kalau buat tanam microgreen mungkin bisa 6 bulan baru habis ya. Kalau misalnya tanamnya seminggu satu tray gitu loh. Itu bisa 6 bulan baru habis. Ya, kalau media tanam seperti itu sih. Kebanyakan kalau untuk yang skala industri yang sudah jual ke hotel, itu biasanya mereka pakai rock wool karena cenderung lebih bersih. Tisu sama kapas yang tadi buat coba-coba di rumah. Kain ini sebenarnya juga bersih, tapi tiap kali panen kita memang bisa pakai lagi. Nah, PR-nya adalah bersihin akar yang nempel di kainnya. Nah, itu kan PR banget tuh. Harus disikatin ya, lebih baik memang nggak pakai kain sih. Gitu. Jadi tanpa media tanam sebenarnya lebih enak. Ya, paling itu Pak Jarod. Oke. Pertanyaan yang dimaksud mungkin lebih dalam, apakah ada perbedaan antara jenis tanaman yang mau ditanam dengan media tanam? Jadi misalnya tanaman ini bagusnya tanah, media ini bagusnya pakai sekam, yang ini jangan pakai sekam gitu. Ada nggak perbedaan-perbedaan begitu? Ada, Pak. Oke. Ada. Jadi masing-masing benih atau sayuran itu ada yang akarnya dia harus basah sekali untuk tumbuh. Ada yang cukup basah, ada yang malah cenderung lebih ke kering, baru dia numbuhnya bagus. Nah, itu kita tinggal sesuaiin sama media tanamnya. Kalau kokopit kan dia mengikat airnya tinggi sekali, jadi dia basah. Nah, kita akalinnya dengan apa? Sekam bakar. Jadi akarnya itu tidak terlalu basah. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk list tiap benih pakai apa, itu di grup saya ada, Pak. Masuk grup makanya ya. Nah, masuk grup Facebook. Belajar microgreen The Huston. Nanti follow up-nya di sana. Bayar atau gratis? Gratis ya? Gratis kalau grup Facebook, Pak. Masa mau masuk bayar? Ya. Ada pertanyaan lagi. Apakah semua benih harus direndam dulu? Enggak juga. Kebanyakan benih-benih besar. Jadi kayak pishot, sunflower, terus Kacang hijau, kacang tolo, kacang hijau itu rendam.
Kalau benih kecil direndam, begitu kita mau tanam hanyut nanti kekecilan. Ya, direndam esi atau direndam air bawang juga boleh ya, air brambang. Bisa. Ya, ya kalau gini grup esi ya esi lah. Boleh coba Pak Jarod rendam pakai vitamin B1. Wow, oke. Ya, tapi beli lagi ya, maksudnya Beli lagi tadi. produk probiotik, mikroba probiotik dia juga memproduksi seperti riboflavin atau vitamin B. Mestinya dari situ bisa gitu ya. Dari situ udah ada. Irisan brambang atau brambang merah ya, diiris-iris itu muncul juga. Ya, tapi kalau misalnya industri boleh itu ya pakai vitamin. Betul, kalau industri. Ya, zat tumbuh. Kalau microgreen sudah dibuat jus. Ya, pertanyaannya, kalau tadi kan microgreen dipanen bisa 2 minggu di kulkas, tapi kalau dibikin jus bisa berapa hari? Jus itu paling bagus habis kita jus langsung minum Pak. Itu enzimnya full kita dapat. Langsung diminum aja ya, jangan pakai Ya, tapi betul. Kalau misalnya kita simpan di kulkas, kayak contoh wheatgrass ya, wheatgrass shot itu kalau kita bikin murni, itu paling enak begitu habis kita shot bikin di sloppy gitu ya kita minum. Tapi kalau udah masuk kulkas, besok kita coba, rasanya berubah Pak, geser. Nggak se-fresh waktu pertama kali kita blender. Itu bedanya di situ. Jadi ada yang hilang lah dari rasanya. Ya, menurut saya itu terjadi oksidasi. Sama juga kayak apel ya, apel langsung dimakan gitu, karena apel gampang sekali oksidasi. Nggak usah di jus, dipotong-potong aja taruh di kulkas pun dia warnanya berubah. Warnanya berubah. Nah, karena terjadi oksidasi. Ketika terjadi oksidasi, maka bagian yang teroksidasi menjadi rusak. Jadi yang disimpan jangan jusnya, yang disimpan adalah microgreennya. Betul. Kalau tadi yang masih sama akar. Juga aja itu enak gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kopi dicuci bersih, oke. Nanti minta dibagi. Thank you Pak Dadan. Kok Andi, untuk media tanah dan pupuk kandang berapa perbandingan yang efektif? Pupuk kandang kompos ya? Ya. Kompos langsung semua juga bisa. Kan itu perlu diencerkan kan, dilarutkan ke air. Enggak, ini kan medianya kan kompos. Bisa langsung kompos kok. Ada teman yang coba langsung pakai kompos 100% bagus. Jadi pupuk kandang sebenarnya kompos ya, pupuk kandang yang sudah jadi media tanam ya. Iya. Bukan beli, kan ada tuh karungan apa namanya? Yang masih mentah ya. Tai kambing gitu. Jangan yang media. Itu sih jangan. Itu sih mati nanti. Kepanasan. Nutrisinya ketinggian, mati nanti. Yang sudah berupa media tanam. Itu saya belum pernah coba sih Pak. Kalau yang pakai kompos langsung pupuk kandangnya saya belum pernah coba. Kalau white grass bisa di-jus dengan slow juicer. Bisa. Slow juicernya tapi yang komersial. Jangan yang rumahan. Kalau rumahan nanti macet. Dinamonya rusak. Oke. Serabut kelapa apa bisa dibuat media tanam? Jadi nggak dihalusin. Serabut kelapa. Bisa, namanya kokosit. Yang kayak buat keset itu loh Pak. Keset zaman dulu tuh yang ada tulisan welcome-nya. Oke. Nah, itu bisa Pak. Oke. Jadi rupanya ingat keset, ingat pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa welcome. Inggris? Keset, welcome. Apa bahasa Inggris? Ya, pertanyaan lagi. Kenapa sunflower tidak sprout? Apa penyebabnya? Sunflower tidak sprout. Banyak penyebabnya. Ada ya paling penting adalah kualitas benihnya sih sebenarnya. Benihnya masih fresh apa enggak. Dan dari ngulik-ngulik saya, itu sunflower itu masa kadaluarsa saya 2 bulan. Nah, kalau kita coba dengan sunflower yang import, biasanya black seed yang warna hitam, itu dia kebanyakan kulitnya itu kotor. Jadi kalaupun dia sprout, dia lebih banyak menyebabkan jamur. Tapi kalau sunflower lokal yang kayak belang yang dibikin buat kuaci, yang kayak di Indomaret, bukan yang di Indomaret ya, maksudnya di Indomaret itu kita udah nggak bisa tanam karena udah matang. Bentuknya seperti yang kayak kuaci, yang belang-belang itu cenderung lebih bersih. Tapi memang daya sproutnya tidak sebagus si hitam, beda tipis lah, 5-10%.
Dua-duanya saya udah pernah tanam, dan yang belang saya udah coba kurang lebih 4 jenis. Kecil, sedang, ada yang belangnya 2, sama ada yang jumbo. Dan itu sproutnya menurut saya oke sih. Karena benih unggul itu kan kalau menurut dari Balitbang KAPI itu, Kementerian Pertanian, itu kalau bisa sprout 60% ke atas itu termasuk benih unggul sebenarnya. Jadi kalau kita sebar 100 gram, kita lihat 60% yang sprout itu sebenarnya udah bagus. Itu kira-kira. Kalau ada endorsement nggak beli benih yang bagus dan aman? Beli yang organik aja sih sebenarnya kalau benih buat microgreen. Kalau misalnya nggak organik, mau coba pakai benih pabrikan, bisa kita beli yang turunan pertama atau F1. Biasanya itu nggak ada pestisida, nggak ada fungisidanya. Ada tempat khusus buat belinya? Nggak ada, Pak. Kalau benih nggak ada tempat khusus, Pak. Di marketplace banyak, di Turubus, toko pertanian banyak. Ya, ini kayaknya sih menjurus. Ya memang sih saya ada sedia benih sih. Beli online. Tapi belinya online. Sama Ko Andi. Aduh, ampun deh. Oke. Ko Andi, sampah-sampah akar dari microgreen itu banyak sekali. Apakah ada cara untuk diolah akar-akar dari microgreen? Ada. Paling gampang itu kita bikin kompos. Kita fermen lagi dengan si ekoenzim. Jadi kita bikin lagi ya sebagai media tanam untuk tanaman berikutnya. Itu satu. Tapi bukan kemarin ya, udah agak lama, kita ada satu grup memang isinya ibu-ibu, ya support system saya lah Pak Jarot. Jadi memang pertama kali saya ajarin microgreen sama ibu-ibu ini lumayan banyak, 200-an orang. Satu grup WhatsApp. Jadi ada Bu Rezi di Jakarta juga, dia ada cetakan kertas, Pak. Jadi rumputnya itu karena tanpa media tanam kan akarnya bagus. Di blender, dicetak jadi kertas loh, Pak. Bagus, Pak. Wow. Itu udah ekonomi kreatif lah ya. Yang hobinya kreatif atau craft. Ya. Jadi bisa bikin kertas untuk dekorasi. Yes. Keras untuk seni, wah boleh ya. Atau kalau mau dijadiin pupuk ya pakai bikin biowash atau bikin dengan ekoenzim jadi media tanam juga. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, tadi kalau yang mau ikut, kalau Facebook kan gratis. Kalau ikut yang pembinaan yang di WA Group bayar. Itu cuma kit aja sih Pak. Saya kelasnya gratis. Oke. Semua uang yang keluar itu untuk beli perlengkapan dan beli benih. Kita akan mainkan 10 jenis benih, didampingin selama kurang lebih 40 hari. Oke, nanti kalau ada ibu yang mau ikut belajar, dalam arti beli benih, beli peralatan gitu, hubungin ke Ko Andi ya? Iya bisa, nanti masuk ke grup Facebook aja dulu. Masuk Facebook, dulu, atau masuk Instagram, lalu DM gitu ya. Iya, paling gitu aja. Belajar gitu ya, beli modulnya, udah dapat benih sama alat-alatnya. Didampingin lagi Pak. Didampingin. 40 hari loh Pak. Di WA grupnya itu gitu ya pendampingannya. Itu kali 24 jam Pak. Wow. Habis itu bubar ya, udah pinter bubar. Udah pinter bubar. Ya. Sekarang juga saya bikin grup lagi baru tentang sampah, yaitu 30 hari bubar. Ya, lebih gampang sih Pak. Karena kan menurut saya kita sharing kan sama siapa aja boleh. Kalau misalnya kita sharing dengan orang itu aja kan kita nggak menjaring orang baru Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ko Andi, saya bikin tauge tanpa media tanam, tapi kok akarnya panjang-panjang, nggak seperti beli di pasar akarnya pendek-pendek. Kurang siram. Kalau tauge mau gemuk, siramnya lebih banyak. Oh, kalau dia kurang makanan. Ini bicara tauge ya. Kalau dia kurang makanan, akarnya memanjang, karena dia cari makanan. Cari cahaya dia Pak sebenarnya. Tapi memang iya sih, cari air dia. Panjang dia akarnya cari makanan ya. Cari air juga. Saya pernah biji pepaya segar disemai, namun tidak sprout. Sedang biji telang dan kacang hijau bisa tumbuh dan panen. Sampai panen minggu, telang dan kacang hijau, namun yang pepaya tidak sprout sama sekali. Apa ya salahnya? Wah, nggak tahu. Waduh, ini saya juga bingung jawabnya. Tanya tapi ada yang coba sih pepaya bisa langsung sprout sih Pak. Ada yang bisa. Cuman saran saya kalau pepaya better kalau kita mau konsumsi daunnya kita masak matang. Jangan makan mentah.
Dia punya kadar papaninnya tinggi, nanti bisa menyebabkan apa gitu, gondokan atau apa gitu deh. Oke. Nah, ini ada pertanyaan tapi udah dibantu jawab sama Pak Dadan ya. Facebook dan Instagram namanya apa? Thank you Pak Dadan. Namanya Microgreen ya, linknya sudah ada tuh, Facebook grup ya, mantap. Oke, Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi? Waktunya masih ada. Kalau enggak, ya selesai. Tapi kalau ada yang bertanya, silakan. Mungkin tidak tertulis, langsung angkat tangan. Ya, oh ada lagi. Kedua, keluar kedelai dan kacang-kacangan bisa Kak? Kalau kedelai dan kacang-kacangan. Kedelai bisa dan enak banget dijadiin microgreen. Wow. Itu favorit juga setelah sunflower. Jadi kita makan sebelum daunnya keluar, masih pentol-pentol gitu kayak toge tapi jauh lebih tinggi, kurang lebih 8 sampai 10 cm. Itu enak. Kalau kacang-kacangan ya kacang polong tadi, pea shot itu bisa, sweet pea bisa. Kacang tanah juga sebenarnya bisa. Tapi kita makan sejauh toge, nggak boleh makan daunnya. Daunnya itu kalau kita makan terlalu banyak nanti bisa menyebabkan kembung, bloat. Dan biasanya kalau daun kacang itu kan buat pakan ternak ya, itu pun juga nggak fresh loh. Nggak potong fresh langsung dikasih ke ternak, enggak. Itu masih ada proses pengeringan dan dicampur dengan pakan lain. Jadi kalau kita di Google kita baca ada yang penelitian perut sapi dibolongin, nah itu sebenarnya lagi dites itu loh. Biar gas dari si bloatnya itu keluar. Oke, wow. Ya. Ada teknik makan juga ya. Ya, silakan Bapak Ibu kalau masih ada lagi pertanyaan. Kalau enggak kita akan akhiri. Ini bagus banget nih Pak Jarot, ada pertanyaan lagi. Ada semua biji-bijian bisa jadi microgreen dimakan langsung. Oke, ini tanam microgreen itu tidak susah. Tanam microgreen itu gampang sekali. Tapi tanggung jawab untuk konsumsi itu yang cukup berat. Jadi kita harus tahu sayuran dewasanya daunnya boleh dimakan apa enggak. Itu pertama. Kedua, kalau boleh dimakan, berarti kita tinggal cari microgreen ini boleh dimakan apa enggak. Search kedua kali di Google. Nah, kalau ada jurnal-jurnal yang bilang ini kadar apanya tinggi, kayak tadi daun pepaya, itu kita ya boleh makan, tapi bertanggung jawab lah. Jangan terlalu banyak dan harus matang. Usahain semuanya matang sih. Menurut saya sih seperti itu. Jadi jangan, oh ini bisa nih ditanam numbu nih, kan senang kan, happy kan. Happy numbu gitu, tapi tadi daun pepaya tanam numbu nih misalnya happy, begitu tapi udah potong makan, nah itu bahaya. Kita cari-cari tahu dulu lebih baik. Nggak semuanya bisa kita konsumsi. Kurang lebih gitu sih. Lebih bagus memang yang sudah dikenal umum ya, untuk yang ketahuan ya, untuk dimakan. Pepaya itu kalau orang mau menggugurkan kandungan, nah itu makan pentilnya pepaya atau daun mudanya pepaya. Karena memang tadi ada papainnya. Ya, papainnya. Ayam punya bebek yang sudah tua gitu ya, dagingnya alot. Nah, waktu ngerebusnya dikasih pepaya, itu dagingnya hancur ya. Tapi untuk dimakan memang daun muda itu tidak dimakan mentah gitu kan. Daun pepaya direbus lalu jadi masuk ke pecel gitu ya. Yang jadi sebenarnya paling gampang ya ukurannya yang daunnya sayur-sayuran itu bisa dimakan mentah gitu, itu udah pasti. Sayuran dewasanya dulu Pak. Kalau sayuran dewasanya kita tahu bisa makan mentah. Bisa dimakan mentah, nah itu udah pasti. Sayuran dewasanya makannya dimasak masih mending. Tapi kalau kayak sayurannya pun dewasanya nggak dimakan, kalau di Google jangan dimakan kecilnya. Itu namanya mencobai diri itu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan. Pernahkah ada yang makan microgreen dari biji timun atau semangka? Biji timun ada. Biji timun menarik. Saya ada pernah coba. Jadi awal yang saya belum belajar masalah fungisida sistemik itu, saya beli dari pabrikan benih, ada cap merahnya. Saya tanamlah itu timun, dimakan, daunnya rasanya timun Pak. Enak, fresh, benar-benar kayak makan buah timunnya gitu. Tapi begitu saya coba beli yang nggak ada lapisan merahnya tuh, dari pabrikan lain, jadi turunan pertama F1, itu nggak bisa dimakan Pak. Pahit banget. Jadi
beda-beda gitu loh. Nah itu saya belum nemu deh kalau timun. Tapi kalau bisa dimakan atau tidak, daun timun itu bisa dimakan, dikonsumsi aman karena daun dewasanya itu dibikin untuk obat herbal. Timun, melon itu obat herbal. Jadi kita bisa makan. Oh, oke. Ya, kalau saran saya, oke sebentar, masih ada lagi. Memang pisot kalau mentah baunya menyengat khas sayur, jadi kurang enak. Bagaimana menghilangkan bau tersebut? Betul. Salah satunya cuma tanam sweet pea. Jangan tanam pisot, tanam sweet pea. Sweet pea itu bisa dibilang kalau menurut saya the real tau miao. Biasanya kalau di China, di Tiongkok tuh orang bilangnya sayur tau miao, tau miao. Dan di restoran tuh dulu cukup ramai banget ya. Saya ingat banget di Jakarta Barat itu ada satu restoran cukup lama di daerah ya sebut aja lah Angke lah gitu loh. Dulu dia ada jual sayur tau miao itu lumayan cukup mahal. Dan saya makan pisot karena pertama kali saya tahunya pisot, begitu saya coba ini kok kayak beda ya gitu loh. Kalau dulu makan yang di restoran itu kok lembut, enak, nggak bau sayur. Nah begitu coba pisot memang benar kata Pak Tertanto, dia bau sayurnya itu nyengat banget gitu loh. Jadi kayak nggak enak dimakan, apalagi kalau misalnya dia udah hijau tua, hijaunya pekat gitu ya, udah keluar kumis-kumisnya, sulurnya, wah itu udah nggak bisa digigit, tuh alot banget batangnya. Nah, saya begitu tahu ada sweet pea, snow pea, rainbow pea, itu tiga-tiganya sama. Yang kita makan adalah daunnya, bukan batangnya. Kalau pisot yang kita makan batang, tapi masih kuning atau masih hijau muda, jangan dibikin tua. Kalau udah tua tadi alot dan bau sayur sekali. Kalau sweet pea, snow pea, rainbow pea, itu sengaja kita tuain karena daunnya itu akan lebar seperti kupu-kupu dan daunnya itu lembut sekali dan tidak ada bau langu atau bau sayur. Itu dimakan mentah pun enak banget. Saya ada tanam sih di situ. Kalau kacang tanah, Apakah yang tadi Pak? Nitrogen kacang tanah bisa dimakan karena masih membingungkan. Di Google ada dua versi, boleh dan tidak boleh. Ya, kalau kacang tanah, menurut saya lebih baik kita hindari aja. Sayuran daun itu banyak sekali yang masih bisa kita ekspor. Kenapa harus kita sibuk dengan kacang tanah yang nggak jelas gitu loh? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Kalau menurut saya pribadi, saya lebih baik tidak perlu tanam. Saya tanam yang sudah pasti yang bisa kita makan dewasanya. Itu lebih bijak aja sih sebenarnya. Kalau misalnya mau coba ya do with your own risk gitu loh. Urusan sendiri. Saya nggak ikut campur, nggak tanggung jawab. Kalau di Google nggak ada dua pendapat, udah pasti kan ya. Iya. Boleh itu. Di Google aja ada yang bilang boleh, bilang nggak boleh. Nggak boleh, ada yang bilang boleh. Ya udah jangan risiko. Kalau menurut saya benar juga, ngapain kita risiko. Kecuali ya memang kadang-kadang ada yang untuk tujuan tertentu ya. Pak Andi, apa sedia sweet pea? Oke. Ada sweet pea. Oke, ya. Menurut saya pertanyaan yang esensial sudah nggak ada, tapi nanti bisa dilanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan akhiri webinar kita. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar lebih lanjut, silahkan menghubungi Ko Andi, Mas Andi, Bang Andi, ya, baik lewat Instagram, lewat Facebook The Huston, ya, belajar microgreen, nanti bisa tanya di sana, atau kalau betul-betul serius mau belajar dengan pendampingan, nah rupanya disediakan jasa pendampingan, langsung praktek, ya, dapat benih, dapat modul, pendampingan. Nah, habis itu selesai belajar bisa melanjutkan lebih detail lagi. Nah, sebelum saya akhiri, saya kembalikan ke Andi. Mungkin ada pesan terakhir sebelum kita akhiri acara kita. Thank you, Pak Jarod. Pesan saya sih paling yang terakhir yang itu ya yang tadi. Jadi microgreen ini tanaman kita gampang tanamnya, nggak susah, mudah. Hanya memang perlu kita coba terus. Kalau gagal coba lagi dengan perlakuan yang berbeda. Yang sulit itu atau susah dan lebih tanggung jawab itu adalah konsumsinya. Jangan sembarangan tanam dan sembarangan makan. Ya, sembarangan tanam mungkin oke lah ya, tapi jangan sembarangan makan gitu loh. Jadi kita harus tahu dulu sayur dewasanya boleh dimakan atau tidak. Terus dimakannya itu harus matang atau mentah boleh. Nah itu kita perlu Google lagi lebih detail. Itu aja. Selamat sore, happy weekend, God bless. Oke, terima kasih Kak Andi, Pak Ibu semuanya. Ini webinar kita.
Nanti rekamannya saya download dari Facebook dan saya akan upload ke YouTube, tapi kita live streamingnya di Facebook Ekoenzim Nasional, bisa didengar ulang kapan saja, di mana saja. Sampai jumpa webinar. Kalau yang anggota WA Group Pertanian Terpadu, besok hari Minggu kita ada webinar lagi. Jadi ini Sabtu, tambah hari Minggu, kita jam 3. Kita akan ada webinar mengenai biokompon. Karena minggu kemarin, tiba-tiba topik itu menjadi pembicaraan di grup, ya langsung kita cari produsernya, kita bikin webinarnya. Ya, jadi saya adalah fasilitator dan juga mediator. Apapun, bukan hanya ekoenzim ya, kita bisa bahas supaya ya kita bisa berbagi ilmu dan jaringan dan kenalan. Tinggal nanti lanjutannya kalau mau memperdalam ya silahkan ya, kayak kemarin kita justru BioWash ya, lanjutannya ada WA group per wilayah. Lalu ada lagi biokompon yang sangat mirip dengan Promik, ya kita fasilitasi juga ya, karena kan orang nanti akhirnya lebih cocok pakai apa yang memang secara kenyataan betul-betul berguna ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di program selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih Ko Andi dan Pak Jarot. Sore, terima kasih. Terima kasih Ko Andi. Pak Andi. Terima kasih Pak Jarot. Sama-sama.